Selamat pagi pemirsa, breaking news kembali hadir menjumpai untuk Anda dengan informasi yang teraktual dan menarik bersama saya Dini Aulia Saputri. Inilah selengkapnya. Informasi mengenai seputar penegakan hukum di Indonesia yang menjadi sorotan publik. Kasus korupsi kembali menyita perhatian masyarakat. Keputusan pengadilan terhadap terdakwa kasus korupsi besar Harvey Moise kembali menuai kritik luas dari berbagai kalangan. Harvey Moise terlibat dalam perkara korupsi bernilai sangat besar yang berdampak pada kerugian negara dan kerusakan ekonomi nasional. Namun, hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dinilai tidak sebanding dengan besarnya dampak kejahatan yang dilakukan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? 2 tahun. Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Dan mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa pelaku dengan kejahatan berskala besar dapat memperoleh hukuman yang lebih ringan dibandingkan pelaku dengan kejahatan yang jauh lebih kecil? Jika dibandingkan dengan negara lain, penanganan kasus korupsi di Indonesia dinilai masih lemah. Di Indonesia, hukum justru tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika kita analisis berdasarkan nilai-nilai Pancasila, putusan ini dinilai tidak selaras dengan prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut adanya perlakuan hukum yang adil bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial maupun kekuasaan. Dan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa keadilan harus dirasakan secara merata, termasuk dalam penegakan hukum. Ketika hukuman terhadap koruptor besar lebih ringan dibandingkan kasus kecil, maka nilai keadilan sosial tersebut menjadi dipertanyakan. Selain itu, praktik korupsi secara langsung bertentangan dengan semangat Pancasila karena merugikan kepentingan umum demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan aturan hukum, tetapi juga keberanian moral dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Masyarakat berharap agar penegak hukum dapat menegakkan nilai keadilan secara tegas, konsisten, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Karena tanpa keadilan, kepercayaan publik akan terus terkikis. Saya Dini Aulia Saputri, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di berita aktual selanjutnya.